Oke guys, pada materi kali ini kita akan belajar mengatasi jam tangan ngembun. Ini jam tangan saya kemarin tuh sempat ngembun. Padahal basicnya jam tangan ini itu tahan air. Untuk kedalamannya di sini tertera 100 meter, namun setelah saya lihat bahannya maupun spesifikasi di dalamnya ini itu sebenarnya bisa sampai 200 meter lebih. Cuma ini adalah apa itu standar dari pabrik atau himbauan dari pabrik itu untuk ketahanannya ini 100 meter. Oke, seperti apa kita akan masuk ke seri selanjutnya, yaitu membongkar jam tangan ini dengan menggunakan dart, karena ini tidak ada apa ya, ada dartnya, jadi nggak bisa dicongkel dengan beso ya guys ya. Oke, langsung kita buka. Ini di sini ada, saya menggunakan ini kunci kayak gini, itu masukkan sini sama sini, kencangkan dulu, lalu diputar. Nah, diputar seperti ini. Ini jam tangan ini sudah menemani saya berpetualang, menyelam air, tentunya mandi atau apa cuci tangan tuh nggak saya lepas. Berenang pun juga nggak saya lepas di air tawar maupun air laut. Oke, ini terlihat kotorannya, kotoran dari tangan saya ya. Kita buka dulu. Nah, untuk jam tangan ini sendiri dia menggunakan apa itu, mesin dari Miyota. Di sini sudah kita lihat, bisa kita lihat ya, Miyota dari Jepang ya. Gitu, manufactured Miyota. Nah, untuk jam tangan ini itu berbeda dengan jam tangan lainnya, karena untuk membukanya kita nggak bisa langsung tarik begini tuh, nggak bisa guys, nggak bisa langsung tarik begini, nggak bisa. Jadi kita buka dulu dratnya seperti ini. Nah, kita buka dulu dratnya seperti ini guys. Nah, di sini kalau sudah terbuka seperti ini, baru kita bisa atur jamnya kayak gini. Nah, gitu. Jadi kalau sudah, kita tutup lagi dratnya seperti ini. Gitu guys. Ini banyak banget ya tai dagingnya ini guys ya. Oke, yuk kita langsung buka. Untuk membuka jam tangan ini tuh nggak bisa dia menggunakan dengan kuku, soalnya pas atau tombol untuk pencabut knop itu ada di dalamnya guys. Jadi saya bisa menggunakan pinset atau bisa menggunakan jarum jarum kecil gitu. Oke, ini tai dagingnya banyak guys ya. Jadi di sini nggak ada petunjuk pasnya, itu nggak ada, tapi di sini ada titiknya seperti ini. Kita bisa mencabutnya dari sini guys, dari titik ini titik di samping ini, karena jenis biota itu rata-rata menggunakan titik di samping kayak gini. Gitu, kita buka. Nah, seperti ini. Oke, saya tutup dulu ini menggunakan perumahan biar mesinnya tidak kotor. Nah, pada jam tangan ini itu untuk ngembunnya jam berembun itu disebabkan oleh 3 penyebab rata-rata. Itu yang pertama itu adalah kaca ini biasanya, dinding kaca ini itu jebol atau lemnya sudah ngelupas, itu dia bisa berembun gitu. Yang kedua bisa dari sini guys, dari knop ini, putaran knop ini itu bisa juga karena sealnya sudah lepas atau sudah soak, itu di sini. Yang ketiga itu di belakang ini ya, yang jaga ban rata-rata itu dari sealnya juga. Sealnya kayak gini guys, sealnya kayak gini. Nah, itu patah, kemarin aku patah itu dari sini, dari seal ini yang patah guys, karena sudah lama, sudah puluhan tahun jam tangan ini ya gitu guys. Nah, gitu. Jadi
Semahal apapun jam tangan, ingat ya, semahal apapun jam tangan itu mekanisnya itu sama guys, cuma yang membedakan itu materialnya itu menggunakan emas atau biasanya dicampuri dengan intan, itu yang membedakan nilai mahalnya gitu, atau materialnya seperti ini titanium. Nah untuk material jam tangan nanti kita bahas di season berikutnya. Oke, karena ini misalkan ini saya ganti ya, itu kita menggunakan ini ya, namanya silikon glass atau biasanya for watch, ini biasanya silikon untuk jam tangan gitu guys. Oke, kita langsung lihat seperti ini, kita kasih seal dulu ini. Kita bisa menggunakan pijat kayak gini juga bisa, atau menggunakan ini ya, yang tidak buat servis gitu. Nah gitu bisa, untuk mengambilnya kita bisa menggunakan ini. Nah gitu, seperti ini kita lumasi seal ini dengan menggunakan silikon ini guys ya, silikon yang khusus untuk jam tangan. Kalau misalkan nggak ada silikon jam tangan, alternatifnya apa? Kita bisa menggunakan paslin atau stempad gitu, itu sama juga, atau oli juga bisa guys, oli juga bisa, namun minyak goreng juga bisa. Namun kalau ada silikon khusus jam ya silikon khusus jam, silikon biasa juga bisa, tapi jangan lem ya, kalau lem itu nanti tetap bocor kalau lem biasanya. Kalau misalkan lem kaca misalkan gimana, lem kaca bisa, cuma ya nanti bukanya ya nggak bisa, bukanya itu, bukanya jam ini yang tidak bisa guys. Nah seperti ini saya pasang kembali, dia menggunakan seal gini. Nah gitu. Nah untuk apa itu, ini biasanya dia berputar guys, dia berputar, jadi untuk menyenterkannya kita bisa menggunakan pijat kayak gini. Nah gitu, biar senter dia akan berputar menjadi seimbang, jadi kita kasih pincet kayak gini pada silnya itu agak dinaikkan dikit lah, biar dia seimbang gitu guys, jadi letaknya itu seimbang gitu. Nah seperti ini. Lalu pada jam tangan ini kita juga kasih seal seperti ini biar mantap, untuk kedalaman airnya itu bisa benar-benar maksimal gitu ya guys ya. Nah seperti ini guys, lalu kita ratakan kayak gini, kita ratakan set gitu guys ya, kita ratakan silikon ini ke penutupnya ini, ke dratnya ini yang ada silnya tentunya, biar nanti tahan airnya itu maksimal. Cukup di sini saja satu, lalu diratakan seperti ini guys. Nah gitu. Nah kita ratakan seperti ini sudah rata, kita bisa hapus ini apa itu, bersihkan sisa-sisa silikon yang ada di dinding ini, biar untuk mesin tuh awet, tidak merusak mesin. Nah jadi mekanisnya jam tangan itu seperti apa, mesin juga mempengaruhi, tapi yang lebih utama adalah kualitas daripada bahan jam tangan ini, dindingnya ini, perumahan jam atau jam tangannya ini, itu yang paling utama untuk ketahanan jam tangan. Semahal apapun mesinnya, sekuat apapun mesinnya, kalau misalkan ini rapuh, tetap kalau kena air ya mati juga itu mesin. Kalau ininya bocor misalkan. Untuk bicara tentang bahan atau kualitas, kita lanjut ke edisi berikutnya gitu saja, karena kita bahasnya di sini itu adalah jam tangan tahan air untuk menyervis kebocoran. Nah setelah itu, setelah sudah kita bersihkan semua, kita bisa masukkan jam tangan ini lagi ke sini guys. Ini mana, ini ada lubangnya, ini lubang ini dia untuk ini ya, perumahan as, untuk menunjukkan as ya ini.
Ini mesinnya tadi kemarin udah suwak ya. Oke, ini termasuk kuat ya, mesin dari Miyota itu termasuk kuat. Jadi ada beberapa mesin yang kita akan bahas besok seperti VX, Ronda, SL, Miyota gitu. Ada T8 juga ada yang hampir sama dengan SL28. Oke, karena materi kita ini membahas tentang jam tangan berembun, kita langsung masukkan lagi kayak gini. Nah, sebelumnya ini kita bisa kasih dulu di ini ya, di perumahan knop ini itu silikon kayak gini biar lebih kuat. Seperti ini. Nah, kita bisa masukkan ini juga seperti ini ya. Oke, ini dilubangin saja karena untuk masuknya as nanti biar tidak tidak terkena silikon ini, tidak kena silikon, tidak langsung masuk ke mesin. Nah, gitu. Kita lubangin dulu yang ini, gitu ya. Seperti ini biar nanti asnya itu tidak masuk ke silikon. Itu minyak silikonnya itu dikasihnya di sini juga karena ini yang juga berperan penting ya guys gitu. Jadi jam tangan tahan air spesifikasinya kalau mau yang kuat itu dia menggunakan drat kayak gini, jadi tidak langsung diputer. Di sini saya tidak menggunakan jam tangan yang pernak-pernik seperti krono atau kalender karena untuk baterai itu lebih awet jam tangan yang simpel-simpel seperti ini dan tentunya lebih kuat gitu guys. Oke, ini saya gunakan silikon kayak gini juga. Lalu saya pasang seperti ini guys. Oke, saya pasang seperti ini. Waduh, ini ada silikon kayak gini tuh bisa nanti mempengaruhi mekanisnya mesin biasanya kayak gitu. Oke, ini langsung masuknya gini. Nah, gitu. Langsung kita sejajarkan ini dulu mesinnya. Nah, baru kita pencet tek. Kalau sudah punya tek kayak gini otomatis dia sudah ngunci gitu. Baru kita tutup. Kita bersihkan dulu ini dagingnya ini. Jadi jam tangan ini tuh tembakannya banyak guys. Nanti kita akan bahas di season berikutnya. Yang saya pegang ini dia menggunakan titanium, bahan titanium asli ya guys ya, yang tentunya tidak akan korosi dan sangat enak di tangan. Kalau beli jam tangan itu terutama itu yang nyamannya aja, bukan modelnya. Nyaman di tangan model nomor 2. Yang pertama itu kenyamanannya aja guys. Oke, langsung saya tutup dulu. Ini dia menggunakan ini. Kalau dibilang ini puluhan tahun ya sudah puluhan tahun guys jam tangan ini guys. Seperti ini ya guys ya. Kita tutup seperti ini yang rapat sampai tidak bisa muter lagi kayak gini. Kita coba rapatkan lagi. Seperti ini guys ya. Kita rapatkan seperti ini. Nah, ini masih berputar ini guys. Kita putar lagi biar rapat. Untuk menahan ATM atau atmosfer di dalam kedalaman air maupun laut itu harus kuat bener gitu guys. Untuk memutarnya ini pelan-pelan pakai perasaan ya, pakai perasaan tentunya. Sambil tekan. Oke, udah. Nah, di sini jam tangan ini siap diajak renang ke dalam air manapun guys. Ini kita tutup dratnya dulu
karena dia menggunakan drat ini guys ya. Nah, yang menjadi masalah kedua dari jam tangan tahan air, meskipun jam tangan Anda itu sangat kuat dan bandel di air, namun ada kalanya yang seperti ini guys. Di pennya ini, pen ini itu biasanya berkarat. Jadi nanti kalau misalkan suatu saat itu patah di sini dan buntu di sini, jadi nggak bisa dibuka, harus dibor. Kalau membuka kalau sudah karatan buntu di situ guys. Kayak ini udah karatan kayaknya gini. Iya, ini udah berkarat di dalam ini guys. Jadi jam tangan ini udah berkarat di dalam. Saya coba untuk buka dulu. Jadi kalau misalkan kita pen atau apa, ini udah berkarat ini guys. Pennya udah berkarat. Oke, ternyata masih bisa. Nah, ini kalau misalkan nggak sering-sering dicek juga, ini pennya ini itu bisa dia ini berkarat, hancur, lalu menutup ini guys. Ini jadi kalau misalnya untuk membuka ini nggak bisa pakai apapun, jarum pun nggak bisa, dia harus menggunakan bor gitu di situ. Jadi kita bersihkan dulu ini. Nah, ini yang jadi pokok persoalan dari jam tangan tahan air yang bandel. Meskipun bandel, ininya juga perlu dicek, sering-sering dicek lah gitu. Kalau misalkan tidak ya di sini akan berkarat di sini, lalu buntu, membuat ini lubang ini buntu, lubang aspen ini buntu gitu guys. Nah, ini sudah hampir rusak ini. Oke, kita bisa langsung celupkan ini apa itu silikon ini, dari minyak silikon jam tangan ini ke sini guys. Biar gimana ya? Biar tidak karatnya itu tidak buntu di jam tangan tersebut. Terus jam tangan ini, nah ini terutama kita kasih juga minyak silikon ini sebagai pencegah, atau misalkan berkarat itu ya bisa dilepas. Banyak kan sampai buntu, dan kalau sudah buntu sudah fatal, itu akhirnya harus dipakai dibor. Lubangnya harus pakai dibor gitu, dibor. Kalau dibor, kalau misalkan yang tukang servisnya bagus, itu ya bornya nggak menghantam perumahan jam. Tapi kalau tukang servisnya ecek-ecek ya biasanya malah perumahannya yang ikut dibor gitu guys. Jadi mengebor ini juga nggak gimana ya, nggak bisa salah-salan. Kadang yang sudah mahir pun ngebor kayak gini tuh masih kena perumahannya. Jadi untung-untungan lah gitu. Nah, ini udah kuat. Atau nanti kalau misalkan apa itu saya sudah nggak enak dengan ini tuh, saya lepas juga, saya ganti dengan yang baru. Pennya ini sudah layak ganti. Oh, ini sudah layak ganti guys. Ini pen ini sudah layak ganti. Oke, nanti saya buang, saya ganti dengan yang baru. Ini juga sudah layak dibuang yang ini guys. Sudah layak dibuang. Bagaimana, langsung kita langsung lanjut saja ya, intinya seperti itu. Kalau yang ini sama ini juga sama. Ini juga sudah berkarat guys, sudah berkarat. Intinya sama lah kayak tadi gitu, cuma ini bukarnya kan sudah berkarat, pernya atau apanya sudah tidak bisa guys ya. Jadi untuk gimana ya membukanya itu, kita bisa langsung mematahkannya dengan tang kecil kayak gini guys. Kita patahkan, langsung kita patahkan saja seperti ini. Gitu. Nah, seperti ini kita patahkan saja. Oke, kita patahkan pada pet ini sudah patah ya, ini udah berkarat, udah nggak layak lagi digunakan. Jadi seperti ini guys. Oke, langsung kita tes. Untuk mengetesnya kita bisa menggunakan apa itu abab seperti ini. Nah, seperti itu. Tapi itu kurang efektif. Kalau yang mau efektif untuk mengetes jam tangan tersebut tahan air atau tidak, itu langsung direndam guys. Direndam berapa menit sambil digoyang-goyang seperti ini guys ya.
gitu. Awas guys. Nah seperti ini guys, kita rendam seperti itu sambil ditunggu berapa menit. Nah di sini, jadi kalau sudah di dalam air kayak gini, jam tangan nggak boleh diatur, ini nggak boleh dicabut guys. Kalau bisa ya misalkan kadang nggak apa-apa juga, nggak apa-apa, cuma biasanya itu rawan, bisa terjadi kebocoran di sini di knopnya ini, jadi nggak bisa ditarik. Jadi kalau direndam ya sudah posisi kayak gini, sudah posisi di setting kayak gini, sudah di setting seperti ini guys. Nah jadi jam tangan ini kalau misalkan nanti ngembun atau berpotensi untuk ngembun, jam tangan ini juga di dalamnya ada bercak air dikit, satu tetes air masuk itu biasanya jam tangan ini sudah tidak kuat lagi untuk di dalam air guys gitu. Meskipun basicnya jam tangan ini adalah tahan air, kalau misalkan kita tidak tahu merawatnya atau tidak tahu memperbaikinya, itu juga akan terjadi kebocoran gitu. Jadi saya dulu pertama kali saya buka jam tangan itu di Aneka Jaya Swalayan Demak, itu sambil nyervis, itu mulai tahun 2013 sampai saya buka juga di Transmart Mall Semarang gitu. Jadi paham betul untuk jam-jam gini, cuma ini alatnya nggak ada, saya perbaiki ala kadarnya seperti perbaikan asal-asalan lah misalkan gitu. Yang penting jam tangan itu intinya apa, kalau misalkan tahan air ya dikuatkan tahan airnya, kalau misalkan untuk perbaiki sekedar servis ya servis gitu aja. Oke, kita bisa lihat ini, kita bersihkan dulu pakai kain seperti ini. Kita bersihkan dulu pakai kain. Nah di sini tidak terjadi ngembun gitu. Nah kalau ngembunnya diakibatkan di kaca itu yang paling parah, biasanya langsung ke sini surut gitu. Jadi untuk menempel kaca juga ada lem khusus, lem kaca ya untuk jam. Jadi tidak bisa asal-asalan menggunakan rem akuarium gitu, juga nggak bisa. Bisanya bisa tapi untuk kekuatan itu diragukan itu guys. Nah seperti itu. Nah seperti ini guys ya. Gitu. Oke, nantikan saya terus di channel Jendela Wali untuk materi berikutnya.